Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'a huda, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi jami' ahlil kubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hadika dunia kana shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita, yaitu kitab fikih At-Taqriratus Sadidah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang air. Apa itu air dan kenapa Allah menurunkan air dari langit, dari awan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babul ma'i ay hadza babu bayanil ma'i. Tegasnya ini adalah bab yang menjelaskan tentang masalah air. Ya, dalam Islam air itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seandainya tidak ada air maka makhluk hidup mati. Seandainya tidak ada air tidak ada kehidupan di dunia ini. Betul apa betul? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqna kulla syai'in wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air kulla syai'in hayyin, tiap-tiap sesuatu yang hidup, itu dia. Pokoknya nggak ada air sengsara lah gitu ya. Walaupun punya duit 1 miliar tetapi air nggak ada, buat minum nggak ada, buat ngapa-ngapain nggak ada, ya nggak ada harganya 1 miliar. Betul apa betul Pak? Nah, kita lanjut ya. Air. Ya hendaklah kita selalu apa ya? Selalu penasaran. Kok dibahas bab air lagi nih? Ya. Bukannya dulu udah, ya. Tetapi jangan kita berpikir ya air lagi. Waduh Pak, penting banget air ya. Bahkan arasy-Nya Allah itu berada di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah singgasana Allah 'alal ma' itu di atas air, dengan berbagai penafsirannya. Jadi kita bahas bukan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'i ay hada babu bayanil ma'. Ini adalah bab menjelaskan air. Apakah air? Didefinisikan dulu ya. Ta'riful ma'i, definisi air. Apa itu air? Itu huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina'i yakhluqullahu ar-rayya inda tanawulih. Itu definisi air secara umum. Huwa dia air sa'ilun, adalah benda yang mengalir, syaffafun yang transparan, latifun lagi dia lembut, gitu ya, lembut ya, halus. Jadi benda yang mengalir, transparan. Transparan itu artinya ketika kita melihat, katakanlah kaca Pak ya, kaca, ternyata kita bisa melihat apa yang ada di balik kaca. Itu namanya transparan.
Ketika kita melihat seorang wanita pakai baju tipis, ya, sehingga kulitnya kelihatan, kulitnya hitam legam, kulitnya sawo matang, sawo busuk, kulitnya putih, kelihatan lah gitu ya. Berarti bajunya disebut transparan gitu. Nah, air tuh sifatnya gitu. Di sini ada air, ya. Lalu kemudian kalau kita melihat air tadi, maka kita bisa melihat apa yang ada di balik air. Itu namanya transparan, gitu. Latifun, air itu lembut, halus dia, ya. Ya talawanu bilaunil ina. Ketika ditanya apa sih warnanya air, ya nggak apa-apa Pak ya, kita mikirin warna air, ya. Artinya kan kita pikirkan ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa. Apa sih warnanya air? Banyak ulama bilang air itu nggak punya warna. Loh, kok nggak punya warna? Bukankah benda-benda yang lain pada punya warna? Tisu putih, tempat tisu, oh apa bahasa kerennya dia nggak tahu juga. Hijau. Ini meja coklat. Semuanya punya warna. Tapi untuk air dia nggak punya warna, gitu ya. Ya talawanu, dia berwarna bilaunil ina'i, sesuai dengan warna wadahnya. Ini gelas, wadahnya bagian dalam putih sehingga airnya kelihatan putih, gitu ya. Kalau seandainya ini gelas, warna bagian dalamnya merah, dituangin air putih berubah menjadi merah tapi tanpa darah, ya merah aja gitu ya. Jadi ulama banyak bilang air itu nggak punya warna, enggak. Dia berwarna sesuai dengan warna wadahnya. Dan air itu tidak punya bentuk. Dia berbentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya tempatnya persegi 4, kita tuangin air, ya sudah, airnya bentuknya segi 4. Kalau wadahnya tabung, silinder bulat gitu ya, maka bentuk air menyesuaikan wadahnya gitu. Jadi kita jangan bilang ini Pak hebat amat air, jangan, itu terlalu naif. Kita langsung bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jadi langsung ke Allah aja gitu ya. Yakhluqullahu ar-raya inda tanawulih. Allah menciptakan rasa lepas dahaga, tenggorokan jadi lega, itu dia. Tenggorokan jadi lancar, inda tanawulihi, ketika mengkonsumsi air. Aduh aus amat ini ya, minum gitu ya. Tenggorokan agak seret dikit, lalu tenggorokan jadi adem, jadi lega gitu ya. Ausnya jadi hilang gitu. Itu air Pak ya. Ya artinya lagi dan lagi di sini kita melihat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya gitu. Melalui air saja, ciptaan Allah yang namanya air, tidak henti-hentinya kita melihat kebesaran dan keagungan Allah. Ya, cuma kitanya suka malas mikir Pak ya. Sama saya juga gitu ya. Lebih sibuk mikirin yang lain jadinya tuh. Ketika kita berbicara air dalam bab fikih, maka ada beberapa pembahasan. Di antaranya pertama aqsamul miyah, bagian-bagian air. Jadi air terbagi berapa? Tergantung Pak. Tergantung apa? Tergantung asasut taksim, landasan pembagian. Tergantung kita melihat dari sisi apa, itu Pak ya. Kalau dari segi tempatnya, asalnya air, itu ulama fikih mengatakan air dibagi 7, itu dia. Ya nanti seandainya ada tempat yang lain ya nggak apa-apa, ditambahin aja gitu ya. Tapi sejauh ini kayaknya ini sudah mewakili 7 tempat, itu dia. Saya baca. Aqsamul miyahi min haitsu mahilluha.
wa asluha sab'atun, bagian-bagian air dari segi tempatnya dan asalnya. Asalnya air sab'atun, air dibagi 7. Salah satu minas sama, 3 air dari langit. Jadi 3 air turun dari langit. Jadi ada air yang sumbernya dari langit, dari langit, dari awan. Ada air yang sumbernya dari dalam bumi. Kan melihat tempat munculnya, tempatnya gitu ya. Salah satu minas sama, 3 macam air minas sama dari langit. Artinya turun dari awan, dari atas, mungkin dari langit dah gitu ya. Apa sih langit? Lu pikirin lagi dia, yang banyak mikirin dari hati. Astagfirullah. Langit itu ditafsirkan kullu ma fawqana fa huwa sama. Segala sesuatu yang di atas kita, ya awan, ya langit, dan seterusnya. Langit beneran, langit fa huwa sama. Maka dalam bahasa Arab disebut sama. Karena sama itu secara bahasa artinya tinggi. Sama yasmu sumuan gitu. Makanya dalam bahasa Arab, langit itu dalam Al-Quran disebut sab'a samawatin, 7 langit. Sama artinya tinggi, karena memang langit itu tinggi gitu. Apa aja sih 3 air yang asalnya dari langit? Wahya yaitu miyahul matar, air hujan. Ini udah tahu semua ya. Kalau dalam ungkapan kitab-kitab fikih yang lain, ini yang 7 air ini disebut macam-macam air yang boleh dipakai buat bersuci, boleh dipakai buat wudu, sah dipakai buat wudu, boleh dipakai buat mandi hadas gede, mandi gajah, sah dipakai buat mandi hadas gede, mandi gajah, sah dipakai untuk mencuci najis. Nah kalau dari sini, kalau di kitab ini fokusnya melihat asalnya gitu ya. Miyahul matar, pertama air hujan, wasalji kemudian air es, wal barodi lalu kemudian air embun. Gitu ya. Apa sih beda air embun dengan air salju, air es? Jadi ada al-barodu, ada al-bardu, rohnya sukun gitu ya. Kalau al-baradu air embun, kalau al-bardu dingin ya, dingin. Apa sih beda air salju dengan air embun? Saya baca aja ya penjelasannya biar ini. Air salju adalah an-nazilu minas sama ma'ian thumma yajmudu min syiddatil bardi. Air salju adalah air yang turun dari langit, dari atas, ma'ian berupa benda cair itu ya. Thumma yajmudu, kemudian dia membeku. Kenapa membeku? Min syiddatil bardi, karena sangat dinginnya cuaca. Itu yang turun-turun apa tuh Pak? Yang hujan salju, hujan air es, logikanya kalau dari atas itu berupa benda cair, belum jadi batu es belum, gitu ya. Tetapi ketika begitu dia mau turun ke bumi, dia melalui syiddatil bardi, cuaca yang sangat dingin, air tadi berubah menjadi bongkahan-bongkahan batu es kecil gitu. Ya, untung sih berubah jadi batu es kecil Pak ya. Coba kalau berubah jadi batu es sebesar kepala kebo, waduh gitu ya, patah tiang rumah. Betul lah betul. Kadang punya rumah rubuh itu dia. Nah itu asal tuh. Wal baradu barad. Apa itu barad? Kalau kita mengartikan embun Pak ya. An-nazilu minas sama jamidan kal milhi tsumma yanma'u ala wajil ardi. Air yang turun dari langit jamidan, tapi air membeku itu dia. Kal milhi, seperti garam. Maksudnya contoh seperti garam tuh, garam kan asal air, tapi dia membeku gitu dia. Jadi al-baram itu air yang turun dari atas, dia beku Pak, jamid. Betul dia air, tapi bentuknya membeku. Begitu dia sampai ke bumi, sumayan mau, kemudian dia mencair alal ardi, di atas permukaan bumi gitu.
Embun kan biasanya adanya malam Pak ya. Ya kita pahami kalau malam kan di atas sudah dingin gitu ya. Sehingga air dari atas ini pemahamannya dan gambarannya, ilustrasinya, air dari atas dia sudah berkurang terus turun ke bumi, ke tanah. Nah begitu di bumi, mendekati bumi, cuaca agak panas, dia menjadi benda cair, itulah embun itu dia. Kalau zaman dulu gampang tuh nemuin embun ya, atau di kampung-kampung masih ada. Kalau pagi-pagi kita jam 6 atau pagi ke kebun, itu kalau zaman dulu di daun-daun ada air gitu ya. Nah itu air embun. Zaman sekarang ketemu nggak air embun Pak? Nyaris enggak ya? Tahu kemana tuh air? Saya juga bingung gitu ya. Mungkin karena memang buminya panas kali itu ya, dan turunnya dikit. Ya kalau turunnya banyak hujan gitu ya. Kalau turunnya dikit, mungkin dia sudah habis menguap gitu. Lah kalau di daerah perkotaan dingin apa panas? Ya panas lah gitu ya. Kan banyak polusi kendaraan macam-macam ya. Kita lanjut saja. Itu 3 air yang turun dari langit. Wa arba'atun minal ardi, dan ada 4 air yang keluar dari bumi. Keluar apa? Bukan turun masuk dalam gitu ya. 4 air yang turun, yang keluar dari dalam bumi. Apa itu? Miyahul bahri, air laut gitu. Wal bihri, air sumur. Wan nahri, air sungai. Wal aini, air dari mata air. Atau nggak mau pakai air juga apa-apa, mata air aja langsung, sah-sah saja ya. Yang penting kan bisa dipahami. Jadi ada 4 air yang dia turun muncul dari tanah, dari dalam bumi. Pertama air laut, kedua air sumur, ketiga air sungai, ketiga dari mata air. Kalau air dari sana masuk air mana? Terserah ada ya. Mau masukin air sumur ya silakan saja. Mau masukin air dari mata air, ya memang mata air ada di dalam tanah bumi, kemudian disedot ke atas gitu ya. Itu 7 macam air melihat dari sumbernya gitu ya. Dan ini air yang besar dipakai buat wudhu. Kalau yang lain-lain sumbernya lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian air ditinjau dari segi kemuliaan. Ada air yang mulia, ada air yang tidak mulia. Di antara air yang mulia itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling mulia, mulianya sedang, mulianya di bawah dikit, dan seterusnya. Afdalul miyahi, air yang paling afdal, yang paling bagusnya. Nazamaha ba'dhum, sebagian ulama telah menyusunnya, merangkainya dalam syair, dalam puisi. Ya puisi Arab tentu ya. Faqala, maka ba'dhum tadi sebagian mereka bilang begini. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma bakil anhari. Anhar nahrun anharun. Ya halas. Wa afdalul miyahi, air yang paling bagus, paling afdal, paling mulia. Ma'un qad naba, yaitu air yang sungguh dia telah muncul. Baina asabi'in nabil muttaba, antara jari-jari an-nabi Nabi Muhammad al-muttaba, yang dijadikan panutan. Karena dalam riwayat sejarah dikatakan suatu saat para sahabat ketika itu kehabisan air, sementara mereka perlu buat minum, buat wudhu segala macam ya. Akhirnya Rasulullah bilang, coba sini, masih ada air nggak? Dikit aja dia. Coba bawa sini. Katakan air sebaskom kecil gitu ya. Lalu kemudian oleh Rasulullah tangannya dimasukkan ke baskom tadi. Ya kalau Allah berkehendak ada yang mustahil ya. Ada yang mustahil. Kulun Allah
yasir, segala sesuatu di atas Allah yasirun, mudah, gampang. Yang bikin sulit apanya Pak? Pikiran kita. Pikiran kita tuh bukan kurang percaya, nggak nyampe pada keyakinan segala sesuatu bagi Allah mudah. Kenapa nggak nyampe? Karena kita sering menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Betul lah, betul. Itu sebenarnya kuncinya ya. Karena kita sering menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk, sehingga keyakinan kita nggak nyampe bahwa Allah mampu segalanya, bahwa segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi yang sempit pikiran kita, itu dia. Betul lah, betul. Kalau seandainya para nabi, para rasul, para wali, pikiran mereka nyampe Pak, bahwa Allah mampu segalanya. Kemampuan Allah beda dengan kemampuan manusia. Kemampuan manusia Allah yang ngasih. Kemampuan manusia terbatas. Kemampuan Allah tidak terbatas. Begitu mereka yakin, ya sudah Pak. Ada wali yang bisa jalan di atas air, ada terbang di udara, untung sehingga ngejar-ngejar pesawatnya. Kalau ngejar-ngejar pesawat bisa dia nemplok di pesawat. Kayak siapa Pak? Kayak Superman itu dia. Kalau ingat Superman tuh, itu dia Superman maksudnya. Katanya kan manusia sakti hebat. Tapi ada yang bilang enggak orang blow on, orang tidak pinter, goblok. Kenapa? Karena pakai sempaknya di luar. Orang-orang pada di dalam, dia di luar gitu dia. Kelas lanjut. Akhirnya begitu Nabi celupkan tangannya di situ di air yang sedikit ada di bak katakanlah, lalu kemudian Nabi angkat, kemudian Nabi beginikan tangannya, itu keluar air dari sini ya, dari antara jari-jari Rasulullah, sehingga beratus-ratus sahabat ketika itu terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan untuk minum, untuk bersih-bersih, untuk wudhu dan seterusnya. Yang mujizat memang itu Pak ya. Nah, kita lanjut. Jadi itulah air yang paling afdol. Yalihi ma'u zamzamin. Sesudah air yang memancar di antara jari-jari Rasulullah, kali air yang paling afdol ma'u zamzamin, air Zam-Zam. Berarti ulama memandangnya air Zam-Zam itu yang kedua gitu ya. Ya semuanya tahu lah air Zam-Zam ya. Kata Ibn Abbas, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu salah satu khasiatnya lima syuribalah, disesuaikan dengan niat pada waktu minum. Mau jadi apa? Dia misalnya itu ya. Nah, kita lanjut saja. Karena Imam Asy'uti itu waktu minum air Zam-Zam, dia niatnya keren. Dibilang, ya Allah, saya niat dalam ilmu fikih saya seperti ulama A, yang ulama besar dalam fikih. Dalam ilmu nahwu, ya Allah, saya ingin mohon dijadikan seperti ulama B. Dalam ilmu ini dan seterusnya, dikabul doanya. Imam Asy'uti menguasai segala ilmu itu. Dan dia kan yang dikenal dengan istilah Ibnul Kitab, anak daripada Alkitab. Nah, sesudah itu air apa? Fal Kautsari, air telaga Kautsar, yaitu telaga Kautsar yang nanti diberikan kepada Rasulullah pada hari kiamat sebelum orang-orang mukmin masuk ke dalam surga. Nanti dikasih minum tuh Pak orang-orang mukmin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang udah minum dari telaga Kautsar gitu ya, la yazma'u ba'dahu abada, dia nggak bakalan haus lagi ya. Allahumma ij'alna minhum, ja'alana Allah wa iyyakum minhum, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah taufik dan karunia-Nya kepada kita sehingga diberikan itu ya jalan keluar, diberikan kesempatan untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Sesudah itu apalagi Fanil Misra, sungai Nil yang ada di Mesir itu. Ya emang seperti itu, artinya melihat dari segi manfaat
Sungai Nil itu kita paham lah ya, itu sumber kehidupan negara Mesir. Nggak ada Sungai Nil, kasarnya gitu ya, Mesir nggak hidup gitu. Kayak kan mulia banget gitu. Artinya manfaatnya banyak banget. Summa baqil anhar, kemudian sesudah itu baru sungai-sungai yang lain gitu. Ya sungai apa aja lah pokoknya yang memberikan manfaat gitu ya. Sungai Tigris, Efrat, jadi kita banyak juga sungai. Selesai Pak ya, itu bicara tentang sisi kemuliaan manfaat dari air. Sekarang aqsamul miyahi min haitsul hukm, bagian-bagian air dari segi hukum. Artinya dalam Islam, khususnya dalam fikih, ketika kita bicara air itu karena erat sekali kaitannya dengan hukum gitu. Karena dalam usul fikih dibilang gini Pak, tidak ada satupun perbuatan mukallaf illa walau hukmun, kecuali perbuatan tadi ada hukumnya. Jadi seluruh perbuatan mukallaf apapun itu semuanya ada hukumnya. Ya hukumnya berkisar hukum yang 5 tadi, imma wajib, wa imma mandub, wa imma haram, wa imma makruh, wa imma mubah. Ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang haram, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kita nuntut ilmu ya, nuntut ilmu kayak begini, duduk majelis taklim. Hukum nuntut ilmu apa? Ya wajib. Tidur, jalan, makan, hukumnya apa? Mubah. Boy semuanya ada hukumnya ya. Jadi aqsamul miyah min haitsul hukmu, bagian-bagian air dari segi hukum. Jadi ada berapa di sini? Asani, kemudian nanti banyak Pak ya. Ada yang baginya jadi 4 dan seterusnya. Al-awalu yang pertama, at-tahiru fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi. Hukum air yang pertama adalah air yang dia suci pada dirinya. Jadi air tadi suci Pak, suci pada dirinya, dia hukumnya suci. Al-mutahhiru li ghairihi, yang dia bisa mensucikan bagi yang lainnya. Arti bisa mensucikan bagi yang lainnya adalah air tadi sah dipakai buat wudu, sehingga orang yang wudu dengan air ini wudunya sah dan hadas kecilnya terangkat. Juga dengan air ini sah seseorang melakukan mandi besar. Artinya kalau dia mandi besar menggunakan air ini yang model pertama, maka hadas besarnya terangkat. Begitu juga seseorang yang mencuci benda yang terkena najis, ketika dia menggunakan air ini, maka sesudah najis tadi hilang, sifat-sifatnya hilang, maka benda tadi dihukumi suci gitu. Hebat amat ini air. Ya emang hebat Pak ya. Artinya dia punya apa? Dia punya fungsi seperti itu gitu ya. Nah. Ya mau dibilang hebat ya hebat lah gitu ya. Karena dia punya fungsi seperti itu. Dia suci dan mensucikan gitu ya. Pada dirinya dia dihukumi suci. Kemudian dia punya peran aktif, punya fungsi untuk bisa mensucikan ya selain dia gitu. Wa isama at-tahura wal mutlaqa. Air yang seperti ini disebut air at-tahur atau air mutlak. Sering dengar Pak, air mutlak dari semenjak kecil dia. Nah. Tapi nggak apa-apa, yang namanya ilmu yang begitu. Ilmu tuh ada yang dia yang diajarkan secara garis besar sederhana. Nanti penjelasan lebih luas, ada lagi penjelasan lebih luas dan seterusnya. Dan yang namanya ilmu, kalau orang udah cinta sama ilmu, dia setiap kali dengar ilmu dia senang hatinya. Waduh, dapat ilmu dong nih gitu dia. Dapat ilmu baru dong, informasi baru dong. Kayak kita kan gitu Pak ya. Kalau berita di televisi kan gitu. The news, berita dia. Seringkali yang bawa berita tuh bilang gini, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi baru. Perbaharui informasi kamu gitu. Semangat kita kalau dengerin itu, betul.
Apalagi namanya perempuan, dia semangat banget kalau informasinya diperbarui tentang infotainment, tentang perkembangan artis-artis. Betul apa betul? Nah, kita lanjut ya. Jadi disebut air mutlak. Apa sih maksud air mutlak? Wa ma'nal mutlaqi, maksud mutlak. Mutlak itu artinya Pak, dilepas, dia tidak terikat. Kalau terikat namanya muqayyad, ikat. Kalau mutlak itu dilepas, kalau muqayyad ikat gitu. Apa sih air mutlak? Ya ada yang menjawab tadi itu Pak. Air mutlak adalah air yang suci, mensucikan bagi yang lainnya dan tidak makruh menggunakannya. Apa contoh air mutlak? Air yang 7 tadi gitu. Air 7 tadi itu air hujan, air embun, salju, air sumur dan seterusnya. Tapi kita lihat di sini penjelasan air mutlak. Ini penjelasannya ya tentu lebih apa Pak? Lebih menuntut fokus agak lebih gitu ya. Wa manal mutlaqi arti mutlak. Mutlak itu dilepas. Ai mutlaqun anil qaidil lazimi indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisani. Maksud air mutlak adalah mutlakun, air yang terlepas dari qaid yang lazim. Qaid apa ya? Qaidun, bukan qaid, bukan. Kalau qaid nanti ujung-ujungnya cuan. Cuan bahasa apa sih? Saya bingung dia. Kadang-kadang orang-orang dulu tuh, ya orang-orang dulu kayak saya dan seterusnya, ketika nemu istilah-istilah baru bingung nggak Pak? Bingung apa ini? Paling-paling kita lari-larinya nyari Kak, apa tanya Kak anak, nanti jelasin sama anak baru paham gitu dia. Ya kita lanjut. Qaidun itu ikatan gitu dia. Jadi yang dimaksudkan air mutlak adalah mutlakun anil qaidil lazim. Dia dimutlakan, dilepas dari batasan yang tetap, dari ikatan yang tetap. Nah ini tuh menurut siapa? Indal alim bihalihi, menurut orang yang tahu, menurut orang yang paham tentang keadaan air. Siapa mereka? Min alil urfi wal lisan, yaitu dari kelompok orang-orang yang al-urfi, yang dia bisa mampu menilai dari segi hukum kebiasaan, wal lisani dan lisan, bahasa ya. Kalau al-urfi kebiasaan, kalau lisan bahasa. Fala yahtaju ila taqyid, maka air mutlak dia nggak butuh kepada at-taqyid, pembatasan dan pengikatan. Pokoknya air mutlak air aja dah. Cuman kita suka bingung juga Pak ya, emang ada yang disebut air doang? Air aja, yaitu air mutlak. Itu yang pertama Pak ya. Air mutlak yang pertama tuh pokoknya dia air aja dah. Jadi dia nggak disebut air ini, air itu dan seterusnya. Itu yang pertama air mutlak, itu dia. Wa mithlu, dan sumpamanya, sumpama air mutlak anil qaidil lazim. Alas, ada juga yang bilang pertama air mutlak itu pokoknya air aja. Jadi dia belum ada qaidnya. Kemudian qaid di sini maksudnya qaid lazim, gitu. Wa mithlu, dan sumpama air mutlak tadi al muqayyad bi qaidin munfakir, air yang dibatasi dengan batasan yang terpisah. Kama il bi'ri, seperti air sumur. Wa ma'il bahri, air laut. Fa yusamma ma'an mutlaqa, maka air-air tadi itu disebut air mutlak. Wa tasihu taharatu bih, dan sah bersuci bih dengan air tersebut. Bi khilafil muqayyadi, lain halnya dengan air yang dibatasi bi qaidin lazimin, dengan qaid yang tetap. Qaid lazim itu adalah qaid yang dia tetap, yang enggak pernah terpisah. Kama ilwardi, seperti air mawar, wal qahwati, air kopi, wal asir, air perasan. Kalau zaman sekarang jus itu dia, jus jeruk, jus lemon, jus duren dan seterusnya. Jadi maksud air mutlak itu Pak, pertama air yang dia tanpa qaid, tapi kita bingung menemukannya. Aku ada air tanpa qaid, karena rata-rata air ada qaid. Air hujan ya qaidnya hujan, air sungai ya qaidnya sungai gitu. Jadi air mutlak pertama air yang
mutlak anil qaidil lazim, air yang dia tidak dikaitkan dengan qaid yang tetap. Berarti qaid dibagi dua, Pak. Ada qaid yang lazim, arti lazim itu tetap, Pak, nggak pernah terpisah dia. Kedua, air yang qaid munfak, dia ada qaidnya tapi munfak. Munfak itu terpisah. Artinya qaid di sini dia tidak selamanya, dia bisa hilang dari sebutan tadi. Contoh qaid munfak tuh begini, Pak. Kalau zaman dulu kan ada sumur ya, sumur digali tanah, kemudian bentuknya silinder. Kayaknya saya juga nggak pernah nemu sumur yang bentuknya kotak, nggak ada, Pak ya. Apalagi bentuknya segitiga, bikin pusing kepala. Lalu ini air sumur nih, ini contoh air mutlak. Kalau mau gampangnya sih air yang 7 tadi itu air mutlak. Tapi ini kan secara definisi, ya. Kalau tadi kan secara contoh. Contoh air mutlak adalah 3 air yang turun dari langit: air hujan, air salju, air embun. Kemudian 4 air yang muncul dari bumi: air laut, air sumur, air sungai, mata air. Itu air mutlak. Itu contohnya. Nah sekarang definisinya. Definisinya begini. Kan kita ambil air tuh, Pak, dari sumur. Kalau zaman dulu kan pakai kerekannya. Rata-rata kalau yang umur 50 tahun ke atas ngalamin gitu ya. Ini air di sumur nih. Kemudian kita turunin ember, kita turunin, nanti ember turun, dia tuh ember tengkurap, lalu kemudian kita tarik, ternyata di ember tadi udah berisi air. Kemudian kita tarik pelan-pelan sampai di atas, itu air yang di ember kita isi ke padasan. Kalau zaman dulu biasanya padasan dekat sumur gitu ya. Padasan terbuat dari kayu. Dulu kita masih kecil ya, kita belum paham apakah dia dicat sehingga rapat sehingga air tidak bocor, atau dia dikasih tel atau pek atau aspal. Pokoknya air sumur tadi yang ada di ember kita ambil, kita tuangin ke padasan. Terus kita tuangin padasan sampai padasan tadi penuh. Ketika ditanya, ini di padasan air apa? Air sumur. Itu kata-kata sumur udah hilang, Pak. Ya air padasan. Atau kita ambil air di sumur, lalu kemudian kita isi kolam. Begitu tadi begitu dia udah ada di kolam, ini kata air sumur, sumur ada hilang. Kata-kata sumur disebut air kolam. Nah itu namanya air mutlak. Ada qaidnya, ada batasannya, tapi dia bisa terpisah gitu. Bisa dipahami, Pak ya? Wong Sanyo aja kan dia menyedot air dari mata air yang ada dalam bumi. Nah begitu dia disedot ke atas, dialirkan melalui keran, ada yang bilang itu air keran, ada yang bilang itu air sanyo. Dan kalau air yang disedot oleh keran tadi ditaruh di kolam, berubah namanya jadi air kolam. Nah itu namanya air mutlak, walaupun dia ada qaid, ada batasannya tadi itu air sumur, air mata air. Tapi kata sumur dan mata air apa air mata? Mata air main gitu ya. Mata air, maka dia hilang tuh kata-kata mata airnya. Dia sudah berubah menjadi air ember, air kolam, air padasan, dan seterusnya. Nah itu namanya air mutlak. Itu yang bisa dipakai buat wudu, mandi wajib, dan seterusnya. Tapi ada qaid yang dia qaidnya tetap. Contoh qaid tetap begini, Pak. Air mawar. Mungkin orang-orang dulu tahu arti air mawar, air diperesin bunga mawar sehingga nanti dia bau seperti bau mawar. Air mawar ini kita beli air mawar di botol, ini dan seterusnya. Kemudian ketika dia di dalam botol, dia disebut air mawar. Kata-kata mawar, Pak ya. Lalu kemudian seandainya air mawar yang kita beli 10 botol, kita tuang semuanya ke ember. Ketika ditanya ini di ember air apa? Tetap air mawar. Nah itu namanya qaid mutlak. Air yang kayak gini nggak boleh dipakai wudhu. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, ya tetap aja air mawar gitu. Air mawar tadi kita taruh di mana? Di kolam. Katakanlah beli berapa, Pak? 100 botol air mawar. Lalu kemudian kita taruh di kolam, dapat separuh. Ini di kolam air apa nih? Ya tetap air mawar. Satu, berarti air mawar dia bukan air mutlak dan nggak boleh dipakai wudhu mandi. Kedua, al-qahwah. Al-qahwah kopi, teh itu nggak boleh dipakai buat wudhu. Kenapa? Karena dia bukan air mutlak. Kenapa bukan air mutlak?
Karena kata kopi nggak pernah lepas dari air tersebut. Kita bikin kopi, satu panci penuh karena jamaah banyak. Kita tuang tuh air kopi tadi dari panci, kita tuang ke teko. Ditanya, ini di teko air apa? Air kopi. Kemudian dari teko kita tuang ke gelas. Ditanya, ini air apa? Air kopi juga. Nah kalau kayak gitu nggak boleh pakai buat wudhu, gitu ya. Kenapa? Karena dia bukan air mutlak, tapi air muqayyad biqaidin lazimin, dengan batasan, dengan qaid, dengan sifat yang tetap. Itu. Wal asir jus, gitu ya. Jus. Air jus juga nggak boleh pakai buat wudhu. Kenapa? Karena dia bukan air mutlak, tetapi dia air yang qaidnya tetap. Contoh misalkan jeruk diperes, ya banyaklah sampai 1 kolam itu ya. Apa boleh dipakai buat wudhu? Ya nggak boleh, karena dia bukan air mutlak, dia air muqayyad biqaidin lazimin, karena tetap disebut air jus jeruk itu. Ya semua air buah-buahan nggak bisa dipakai buat wudhu. Kelapa nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena air kelapa dimanapun dia berada tetap disebut air kelapa. Jadi kata kelapa itu tidak pernah lepas. Sedikit lagi baik sampai. Saya lanjut, fala yusamma ma'an mutlaqan. Maka itu semua air mawar, air kopi, air jus bukan disebut air mutlak, tapi air muqayyad biqaidin lazimin. Wala tasihu taharatu bih, dan tidak sah bersuci wudhu manis besar, mencuci benda yang terkena najis dengannya, dengan air mawar, air kopi, air jus, dan air muqayyad dengan qaidin lazimin yang lainnya. Sama air teh juga nggak bisa itu ya. Alhamdulillah selesai dia 16. Itu yang bisa disampaikan. Nah nanti air yang suci dan mensucikan itu dibagi 2. Ada yang tidak makruh menggunakannya, ada yang makruh menggunakannya. Artinya kita wudhu tetap sah, cuman menggunakan air tadi makruh. Seperti air yang terjemur matahari, itu dia suci, bisa mensucikan bagi yang lainnya, sah dipakai buat wudhu, cuman hukumnya makruh menggunakan air tersebut. Itu nanti insyaallah ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada waktu mungkin ada satu pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau bertanya, di kampung saya ini ada pertanahan bagi partai, ada semuanya masalah, ada pertanahan bagi limbahnya ini mengalir ke kaki sungai. Lah sungai ini saling kita di bawahnya air dulu ini najis nggak nih? Air limbah itu, limbah babi itu. Yang kedua misalnya ke sawah, itu misalnya padinya digerati, termasuk halal nih misalnya. Apanya tuh? Apanya? Limbah babi itu sawah, tanaman padi itu termasuk halal jadi berarti. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika satu benda terkena najis mughaladhah, itu dia, maka otomatis cara mensucikannya adalah agar benda tadi dianggap suci. Itu dia, dianggap suci harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu, salah satunya, dan itu memang harus dengan debu atau tanah gitu ya. Nah sesudah dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan debu, lalu kemudian benda tadi telah hilang najisnya, sifat-sifatnya ya, baunya, rasanya dan seterusnya, maka benda tadi dianggap suci. Itu dia. Dan itu untuk mencuci
hitungan pertama bagi mencuci 7 kali itu ya, itu dihitung semenjak benda najisnya nggak ada, semenjak benda najisnya nggak ada. Nah seandainya kita cuci nih sekali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, baru benda najisnya nggak ada, maka itu dianggap basuhan pertama. Nanti ya tinggal ditambah 6 lagi gitu. Nah ketika najis tadi jatuh ke benda cair gitu ya, dan alhamdulillah kalau yang saya pahami kalau sungai kan dia sudah bercampur dengan tanah ya. Ketika benda tadi jatuh ke cair dan alhamdulillah sungai tadi sudah ada campuran tanahnya, dan kita yakini sungai itu sudah mengalir bahkan berapa kali gitu ya, dan sudah bercampur dengan tanah dan debu, dengan tanah. Nanti kita lihat saja kalau memang sungai tadi telah hilang dari baunya, dari rasanya, dari warnanya, artinya najisnya dianggap sudah ternetralisir gitu. Berarti ya suci. Tetapi kalau seandainya cairan tadi masih ada warnanya, masih ada baunya dan seterusnya, ya berarti masih ada gitu. Itu benda cair tuh ya, walaupun ada penjelasan dalam hadis ketika benda cair kejatuhan najis, misalnya tikus nih jatuh ke minyak atau benda cair yang lain, udah buang gitu ya. Tapi kalau itu kita terapkan dalam kondisi tadi, sementara tidak ada sumber air lagi yang lain, maka terjadi masyaqqah di masyarakat, jadi sulit jadinya. Dan kalau seandainya kita ingin kita ingin teliti dengan sekecil-kecilnya, nanti masyarakat akan sulit. Dia kesulitan minum, kesulitan ini. Kita terapkan kaidah al-asya idza tasa'at dhaqqa. Segala sesuatu kalau perkecil lagi, maka dia akan menjadi satu hal yang menyulitkan. Jadi larinya ke masyaqqah ya. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Dia bisa saya tanggapi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammadin irhamna ya Allah dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.